diferensial fungsi trigonometri ya. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana aturan dan contoh-contoh yang telah kita gunakan untuk sinus dan kosinus. Nah, sementara trigonometri itu ada tangen, kotangen, dan sekan, kosekan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada aturan yang mengandung atau yang berkaitan dengan tangen dan kotangen. Pertama dengan tangen. Ya, di sini aturannya sudah nampak ya. Kalau Y sama dengan tangen U, ya X adalah sekan kuadrat U du dx. Nah, jadi seperti biasa U itu fungsinya dua sekali. Ya, bisa juga fungsi aljabar, bisa fungsi eksponen, bisa fungsi logaritma, atau fungsi trigono itu sendiri yang mengikutinya gitu. Jadi itu kita hanya mengikuti dari rantai seperti yang biasa juga ya. Kita ikuti dari rantai sehingga semuanya itu bisa terselesaikan gitu. Nah, sebagai bukti kenapa kalau misalnya kita tidak ingat bahwa turunan tangen itu adalah sekan kuadrat. Sekarang kita buktikan. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat? Nah, kita misalkan U-nya itu adalah X. Nah, sebagaimana kita tahu du dx-nya adalah 1. Nah, lalu kita ambil untuk Y sama dengan tangen X. Bagaimana dia bisa menjadi sekan kuadrat? Nah, itu lagi. Jadi tangen, kenapa kita hanya sebelumnya kita cukup mengingat turunan sinus adalah kosinus, turunan kosekan cos adalah min sin. Nah, sementara apa hubungan tangen dengan sin dan cos, kan begitu. Nah, hubungan tangen dengan sin dan cos, kita sudah tahu bahwa menurut kesamaan trigonometri, tangen itu adalah sinus X per cos X. Jadi tangen X itu adalah sinus X per cos X. Nah, kalau gitu bentuknya sudah berubah. Ini ada dua suku, di atasnya sinus, di bawahnya kosinus. Dan bentuk kedua hubungan ini adalah pembagian U per V, gitu kan? Nah, kalau gitu gimana? Kalau hubungannya adalah pembagian, kita ikuti aturan yang sebelumnya, yaitu aturan pembagian U per V itu bagaimana? Jadi, bagaimana turunannya? Ya, aksen atau yang kita maksudkan itu adalah dy dx, karena di sini kan y fungsi x gitu ya. Kalau aturan pembagian kan kita sudah tahu, turunkan suku pertama, yaitu turunan dari sin adalah cos X kali suku keduanya cos X. Kemudian kurang suku pertamanya tetap atau U sin X, turunan dari suku kedua yaitu turunan dari cos adalah min sin X. Lalu dibagi dengan penyebutnya yaitu cos kuadrat X. Kita selesaikan cos kuadrat X, karena cos kali cos kuadrat X ini jadi tambah min kali min, lalu sin plus lalu sin kuadrat X, kemudian di bawahnya cos kuadrat X. Nah, kita kembali kepada kesamaan trigonometri. Masih ingat ya bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu adalah 1, ya kan? Nah, atau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, berarti ini adalah 1 per cos kuadrat X. Atau kan boleh juga kita buat seper cos X. Ini dikuadratkan. Apa itu seper cos? Nah, jadi dari trigonometri kan sudah kita Anda juga harus paham ya, atau pelajari sendiri bahwa sin itu kebalikannya adalah kosekan. Cos itu kebalikannya adalah sekan. Tangen itu kebalikannya adalah kotangen. Jadi kalau begitu, cos ini adalah kebalikan dari sekan. Nah, jadi seper cos adalah sekan. Berarti dikuadratkan menjadi sekan kuadrat X. Nah, terbuktilah bahwa turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat. Nah, ini kalau ada dalam suatu persoalan, Anda kalau lupa bahwa turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat, silakan dicobakan saja di kertas buramnya misalnya kalau lupa. Nah, kalau sudah ingat kita kan, sebab nanti apa yang mengiringi U-nya, nah U-nya ini nanti kan bisa lebih luas gitu. Jadi yang pertama yang kita tekankan dulu adalah turunan tangen itu apa? Sekan kuadrat. Kenapa gitu?
Nah, itu yang perlu kita pahami, kenapa kita perlu membuktikan bahwa turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat. Oke, jadi tadi kan kita membuktikan kenapa tangen itu turunannya sekan kuadrat, ya. Itu kan untuk membuktikan itu saja tadi ya. Nah, sekarang kalau untuk kotangen. Nah, di sini Ibu hanya membuatkan saja lagi penjelasan, yaitu dengan menggunakan cara yang sama. Kenapa? Karena kotangen itu kesamaan trigonometri adalah cos X per sin X. Jadi kan tetap U per V juga kan? Maka gunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan aturan U per V. Turunnya adalah U aksen V dikulang UV aksen per V kuadrat, maka akan kita dapatkan nanti bahwa turunan kalau kita ambil U-nya adalah X, turunan dari kotangen X adalah min kosekan kuadrat X, yaitu dengan cara yang sama. Itu sebetulnya kita buat saja analog gitu ya. Jadi kembali Ibu ingatkan bahwa kenapa perlu kita membuktikan ini, seandainya itu kelupaan turunan tangen itu apa ya, jadi kita tidak ingat saja nanti bahwa kenapa kotangen itu adalah cos per sin, berarti hubungannya adalah pembagian, maka kita kembali menggunakan hukum pembagian tadi. Nah, makanya aturan itu yang 1, 2, 3, 4 itu memang dasar sekali gitu. Jadi aturan perpangkatan, tambah kurang, kali dan bagi. Nah, itu perlu diingat sekali gitu ya. Nah, lalu di sini kalau pada trigonometri kita hanya perlu ingat sin dan cos saja. Nah, sementara tangen kotangen kita hanya tinggal menggunakan apa kesamaan yang ada pada perbandingan trigonometri selain dari sin dan cos itu. Nah, ya jadi ini kita masih sampai kotangen baru ya. Kita lihat misalnya dalam pemakaian. Misalnya ada soal, contohnya ada Y sama dengan kotangen 2X. Y sama dengan kotangen 2X. Nah, jadi bagaimana kita menurunkan? Ya, Y aksen. Nah, turunan kotangen apa tadi? Min kosekan kuadrat. Apa yang mengikutinya? 2X. Lalu itu 2X itu kan U kan? Nah, apa DU dx dari 2X adalah 2. Maka hasilnya adalah min 2 kosekan kuadrat 2X. Jadi sama saja dengan yang sebelumnya tadi juga. Jadi misalnya lagi kalau ada Y sama dengan tangen X kuadrat per 4 misalnya. X kuadrat per 4. Nah, ini apa turunannya? Y aksen, turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Sekan kuadrat apa? Adalah X kuadrat per 4. Lalu DU dx, nah U-nya di sini kan adalah X kuadrat per 4. Berarti ini adalah ya kali seperempat turunan dari X kuadrat 2X. Nah, jadi hasilnya menjadi ini adalah dibagi 4 tinggal lagi setengah ya. Jadi X per 2 sekan kuadrat X kuadrat per 4. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya kita lihat lagi untuk turunan sekan dan kosekan. Jadi di sini menurut aturan kalau fungsinya adalah Y sama dengan sekan U, katanya turunannya adalah sekan U tangen U DU dx. Begitu juga dengan kalau Y sama dengan kosekan U, maka turunannya adalah min kosekan U kotangen U DU dx. Jadi ada di sini minnya. Nah, nanti di mana letak min kok bisa jadi min itu nanti kita buktikan. Nah, dari cara membuktikannya itu tadi. Nah, jadi misalnya kalau kita masih belum ingat apa turunan sekan dan kosekan, kita gunakan kesamaannya itu nanti untuk membuktikannya. Nah, jadi seperti di sini kita ambil U itu X karena apa turunan dari X itu adalah 1 atau DU dx-nya adalah 1. Nah, sekarang kita kita gunakan tadi Y-nya sekan X. Kalau Y-nya sekan X, nah, sekan itu adalah sama dengan seper cos X. Nah, jadi di sini adalah pecahan ya, seper cos X. Berarti kan bisa juga kita gunakan aturan U per V karena dia pecahan. Tapi karena contoh tadi sudah aturan U per V, ini boleh juga kita bawakan kepada perpangkatan dan ini adalah
pangkat min 1 gitu. Jadi cos X pangkat min 1. Nah, kalau perpangkatan tentunya kita gunakan aturan pangkat pada aturan yang pertama sekali. Nah, bagaimana caranya? Yaitu fungsi berpangkat n. Di sini n-nya min 1. Fungsinya apa? Cos X. Nah, kalau pertama itu kan kita misalkan dengan u ya, karena di sini juga sudah ada u. Jadi tidak kita bawa ke sana lagi, yaitu dengan istilah fungsi berpangkat n. Berarti dia adalah turunannya n, berarti min 1 dari fungsi itu yang pangkatnya dikurang 1, lalu yang di dalam itu sendiri turunannya apa? Karena fungsinya cos, karena ada cos, maka turunnya adalah min sin X. Nah, kita kembali bahwa turunan cos adalah min sin X. Nah, jadi ini DU DV-nya kalau kita ambilkan dari rantai, ini adalah DU-nya, lalu ini DU DV-nya, DU DX. DU DX ya. Nah, kemudian kita selesaikan. Ini hasilnya, ini min plus. Berarti yang tinggal sin X. Nah, ini kan pangkat min 2. Min 1 min 2. Berarti min pangkatnya dibawakan ke bawah. Cos kuadrat X. Nah, jadi di bawahnya pangkatnya lah 2 kuadrat. Tidak lebih baik kita pisahkan ya, yaitu adalah seper cos X dikali dengan sin X per cos X. Sementara seper cos X adalah sekan dan sin per cos adalah tangen X. Nah, terbukti bahwa apa yang kita maksudkan, bahwa turunan dari sekan itu adalah sekan tangen. Nah, ini adalah terbukti. Jadi nanti sebagai untuk Y sama untuk bukti Y sama dengan kosekan X dengan cara yang sama akan diperoleh. Nah, kenapa? Karena kosekan X itu adalah sepersin ya, akan diperoleh Y sama dengan kosekan X itu sama dengan seper sin X atau sin X pangkat min 1. Nah, sehingga Y aksennya nanti akan menjadi min kosekan X kotangen X. Kenapa nanti itu kan ada di bawahnya sin kuadrat ya. Jadi nanti kalau ini tadi adalah seper cos, nanti ada seper sin, dan di sini cos per sin, dan ada karena turunan sin itu adalah keturunan cos itu adalah min sin, makanya ada tanda minusnya nanti. Kita ambil contoh ya, kita gunakan soal seperti Y sama dengan sekan X kuadrat kurang 7 pangkat min 3. Jadi U-nya adalah X kuadrat kurang 7 pangkat min 3. Nah, bagaimana kita menurunkan? Ya, kalau kita sudah ingat bahwa turunan dari sekan itu adalah kotangen, turunan sekan adalah sekan tangen, berarti sekan apa? X kuadrat kurang 7 pangkat min 3. Kemudian apakan sekan tangen? Turunan dari sekan adalah sekan tangen. Jadi tangen X kuadrat kurang 7 pangkat min 3. Nah, lalu yang U itu sendiri adalah X kuadrat kurang 7 pangkat min 3. Lalu kita gunakan aturan min 3 kali X kuadrat kurang 7 di pangkat min 3 tambah min 1, kurang 1, jadi min 4. Nah, lalu turunan dari X kuadrat kurang 7 adalah 2X. Sehingga hasilnya adalah min 6X kali X kuadrat kurang 7 dipangkatkan min 4, lalu sekan X kuadrat kurang 7X kurang 7 pangkat min 3 tangen X kuadrat kurang 7 pangkat min 3. Nah, ini karena ini adalah pecahan, berarti kita bisa pangkat min, jadi kita jadikan pecahan.
Hasilnya adalah min 6x sekan x kuadrat kurang 7 berpangkat min 3. Berikutnya tangen x kuadrat kurang 7 berpangkat min 3 kita bagi dengan x kuadrat kurang 7 berpangkat 4. Nah, itu misalnya adalah untuk yang sekan ya. Nah, jadi berikut misalnya dicontohkan yang lain. Ada y sama dengan kosekan kuadrat x. Nah, kosekan kuadrat x. Nah, di sini kalau dia kosekan kuadrat, berarti artinya kan adalah kosekan x dipangkatkan 2. Nah, ini yang berpangkat lagi ya. Apakah dia pangkat 3, pangkat 4 atau pangkat n ya. Nah, lalu kalau dia berpangkat seperti ini, nah kita gunakan tetap seperti pangkat yang menggunakan bilangan asli. Nah, jadi 2 dikali kosekan x berpangkat 2 kurang 1 adalah pangkat 1, atau kita tulis 2 kurang 1. Lalu kosekan tadi turunnya apa? Adalah min kosekan x kotangen x. Nah, berarti hasilnya adalah 2 kosek min ya. Tadi ada min, maka minnya ditambahkan ke belakang. Min 2. Nah, ini ada kosekan, ini kan pangkat 1 kan? Nah, ini pangkat 1. Berarti ini kosekan kuadrat x kotangen x. Nah, inilah hasilnya. Berikut contoh yang ketiga. Nah, ini kita gabung ya. Ada tangen, ada sekan dalam hubungan kali di sini. Kemudian kalau kita lihat tangen x sekan kuadrat x, mungkin Anda akan berpikir ini kan U kali V. Bisa kita gunakan U kali V, tapi jangan lupa. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan, yang perlu Anda ingat. Ada aturan kesamaan trigonometri. Nah, itu semua catatan ya. Nah, kalau Nadia catatan, silakan kita dicari itu di semua buku kalkulus. Ada itu, atau Anda searching itu kesamaan trigonometri itu seperti apa adanya semuanya. Ya, contohnya seperti tadi, sinus kuadrat tambah cos kuadrat 1. Nah, lalu ada 1 tambah tangen kuadrat x itu adalah sekan kuadrat x. Nah, ini juga kesamaan trigonometri ini. Gunanya apa? Kita menyederhanakan sesuatu pekerjaan. Jadi kalau tadi kita menganggap ini adalah U kali V, boleh. Nah, jadi kalau U kali V, Ibu tidak lanjutkannya karena kita sudah tahu aturannya seperti apa. Lalu Anda lanjutkan. Nah, hasil yang lain caranya juga kalau kita menggunakan kesamaan trigonometri di dalam proses trigonometri itu, hasilnya akan sama nanti. Jadi memang semuanya harus kita kuasai gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kesamaan trigonometri? Jadi sebelum kita menyelesaikannya, kita lihat mana yang perlu kita ganti. Nah, seperti di sini ada aturan, ini aturan trigonometri ya, 1 tambah tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Nah, berarti di sini yang ada bisa kita ganti adalah sekan kuadratnya, karena di sini tangen, tidak mungkin tangen yang kita ganti. Nah, jadi adalah sekan kuadrat. Berarti kita ganti sekan kuadratnya dengan 1 tambah tangen kuadrat x. Nah, berarti di sini hasilnya adalah tangen x ditambah dengan tangen pangkat 3x. Nah, jadi ini bentuknya. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, berarti turunannya adalah tangen tadi turunnya apa? Adalah sekan kuadrat x. Lalu tangen pangkat 3. Nah, ini kan dia berpangkat. Nah, karena dia berpangkat, berarti itu juga bisa kita gunakan pangkatnya, yaitu 3 kali tangen x berpangkat 2, karena pangkatnya sudah kita kurangi 1 kan. Nah, lalu dikali turunan dari tangen itu sendiri adalah sekan kuadrat x. Maka jadinya adalah sekan kuadrat x ditambah 3 tangen kuadrat x kali sekan kuadrat x. Nah, dalam hal ini kita semuanya bisa menyatukan ya. Mau kita bawa arah kemana dia? Nah, ini kan ada sekan kuadrat, ada tangen kuadrat, ada sekan kuadrat. Kita bisa bawa kembali ke aturan yang sebelumnya itu. Di sini ada sekan kuadrat x. Nah, sementara
yang tangen kuadrat itu adalah 1 kurang sekan kuadrat X kurang 1. Ya, kan ini ya, tangen kuadrat tentu tinggal lagi sekan kuadrat kurang 1. Berarti ini tangen kuadrat sekan kuadrat kurang 1 dikali lagi dengan sekan kuadrat X. Nah, kita dapatkan sekan kuadrat X ditambah 3 sekan kuadrat X dikurang 3 ditambah 3 sekan pangkat 4X dikurang 3 sekan kuadrat X. Nah, berarti yang sama kita selesaikan. Ini sendiri dia 3 sekan pangkat 4X. Yang sekan kuadrat X dengan 3 sekan kuadrat X yang tinggalnya adalah 2 sekan kuadrat X. Nah, inilah hasil turunan dari soal kalau contohnya seperti yang nomor 3 itu. Ya, Y sama dengan 2 tangen X dibagi dengan 1 tambah tangen kuadrat X. Nah, ini lebih diperluas lagi ya. Ini bisa kita gunakan aturan pembagian U per V. Nah, caranya ya seperti biasa. Ini konstanta ya 2 tetap. Kemudian turunan dari tangen. Jadi kita anggap sudah tahu ya semuanya, dianggap sudah nggak lupa lagi. Sekan kuadrat X turunannya kan. Nah, lalu dikali dengan penyebut 1 tambah tangen kuadrat X. Kemudian dikurang. Nah, 2 tangen X-nya tetap U. Kemudian turunan dari 1 tambah tangen kuadrat. 1 jelas turunannya 0 ya. Jadi 0 ditambah. Nah, turunan dari 2 tangen kuadrat X berarti 2 tangen X, kemudian pakai 1 gitu ya. Nah, sementara tangen itu sendiri turunannya adalah sekan kuadrat X. Nah, lalu dibagi dengan penyebut dikuadratkan. 1 tambah tangen kuadrat X dikuadratkan. Kita tinggal menyelesaikan di sini. 2 dikalikan ke dalam sekan kuadrat X ditambah 2 sekan kuadrat X tangen kuadrat X. Kemudian ini 0 ya, berarti yang kita tinggal kita kalikan adalah 2 tangen X kali 2 tangen X sekan kuadrat X adalah 4 tangen kuadrat X sekan kuadrat X. Lalu di bawahnya, nah ini boleh kita uraikan atau tetap juga, tidak apa-apa juga. Kalau anda uraikan kan jadinya adalah 1 tambah 2 tangen kuadrat X ditambah tangen pangkat 4X. Itu kalau kita uraikan. Nah, sementara yang di sini dan di atas pada pembilang itu kita lihat ini 2 sekan kuadrat X tangen kuadrat X. Ini min 4 tangen kuadrat X sekan kuadrat X. Ini kan sama ya, karena letaknya saja. U kali V, V kali U kan sama saja itu. A kali B, B kali A kan itu sama. Jadi boleh juga sekan kuadrat dulu, tangen kemudian baru tangen. Ini kan juga bisa kita balik. Artinya ini sama keduanya. Berarti hasilnya adalah 2 sekan kuadrat X. Nah, ini 2 plus 2. Ini min 4 berarti min 2 ya. Yang tinggal sekan kuadrat X tangen kuadrat X dibagi dengan 1 tambah 2 tangen kuadrat X tambah tangen pangkat 4X. Nah, ini ada kalau kita keluarkan 2 sekan kuadrat X. Di dalamnya adalah 1 dikurang tangen kuadrat X. Nah, dibagi dengan 1 ditambah tangen kuadrat X. Nah, ini sebetulnya walaupun tidak kita uraikan, 1 tambah tangen kuadrat X itu adalah sekan kuadrat kan. Ini kan juga bisa kita kembalikan. Ini tadi adalah yang ini adalah 1 tambah tangen kuadrat X. Nah, itu adalah sama dengan sekan kuadrat X. Jadi ini kita ganti ya. Ini kita ganti kembali dengan sekan kuadrat X. Maka sekan kuadrat X-nya di atas, di bawah sudah habis. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 1 dikurang tangen kuadrat X. Mungkin Anda juga mau mengganti tangen kuadrat ini adalah sekan kuadrat kurang 1. Lalu Anda gabungkan kembali
dalam bentuk sekan kembali hasilnya juga boleh ya. Nah ini tinggal Anda meneruskan itu sebagai perluasan, nanti silakan saja. Berikut kita lihat, nah ini ada gabungan ya. Ada logaritma natural di sini. Jadi fungsinya adalah y sama dengan setengah ln 1 tambah cos X per 1 kurang cos X. Nah, jadi turunannya apa? Nah, ingat ini yang mengikutinya yang fungsi trigonometri, tapi fungsi utamanya di sini adalah logaritma natural. Setengah adalah konstanta, berarti tetap. Kemudian logaritma natural ln, turunan ln apa? Seper u kan, jadi seper 1 tambah cos X per 1 kurang cos X. Nah, atau kan nanti kan dibalik itu ya. Nah, lalu yang 1 tambah cos X dan 1 kurang cos X itu sendiri kan juga fungsi. Nah, bentuknya adalah pembagian. Maka kita turunkan dia dalam bentuk pembagian, yaitu 1 tambah cos X. Turunannya adalah 0 min dikurang sin X. Nah, dikali dengan 1 kurang cos X. Kemudian dikurang. Nah, ini 1 turunannya ya, yang di atas tetap 1 tambah cos X. Kemudian di bawah kita menurunkan yang di bawah 1 kurang cos X berarti 0 dikurang min sin X berarti plus ya, plus sin X. Nah ini lalu dibagi dengan 1 kurang cos X dikuadratkan. Nah kembali ini kita balik ya, karena ini kan pembagian seperti ini kan bisa kita tulis terbalik. 1 kurang cos X di atasnya, di bawahnya adalah 1 tambah cos X. Dan lalu ini kita selesaikan. Ini kali 1, jadi dalam kurung min sin X, kemudian plus sin X cos X, kemudian ini kita buka kurung juga min sin X, kemudian ini tandanya minus ya, min sin X cos X. Lalu dibagi dengan 1 kurang cos X dikuadratkan. Nah, berarti, nah ini ada 2, 1 plus 1 minus. Ini bisa habis ya, kita hilangkan. Nah, kemudian ini 1 kurang cos X dikuadratkan. Di atas ada 1 kurang cos X saja, tapi pangkat 1 ya. Berarti pangkat di sini habis, dan di sini tinggal pangkatnya 1. Nah, berarti ini min dengan min sin X, berarti min 2 sin X. Nah, di bawahnya 1 tambah cos X, dan ini adalah tinggal 1 lagi kan, karena di sini ada 1, ini ada 1. Nah, tinggal 1, berarti 1 kurang cos X. Ingat kembali ya, A tambah B kali A kurang B. Persamaan kuadrat, berarti dia menjadi 2 sin X 1 dikurang cos kuadrat X. Jadi kan A kuadrat kurang B kuadrat kan gitu ya. A tambah B kali A kurang B kan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 1 tambah cos X dikali 1 kurang cos X berarti 1 kurang cos kuadrat X. 1 dikuadratkan 1. Nah, kita tahu 1 kurang cos kuadrat X adalah sin kuadrat X. Jadi min 2 sin X dibagi dengan sin kuadrat X, karena 1 kurang cos kuadrat X adalah sin kuadrat X. Kenapa? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X 1. Jadi sin kuadrat saja menjadi 1 kurang cos kuadrat. Nah, di atas ada 1, di bawah pangkat 2. Jadi tinggal min 2 per sin X. Nah, tadi sudah kita lihat ya, sepersin itu adalah kosekan. Jadi min 2 kosekan X. Nah, ini hasilnya. Ya, berikut kita contohkan lagi. Nah, ini kita gabung dengan eksponen ya. Jadi X ini eksponen. Y sama dengan E berpangkat ln cos 3X. Jadi kan ini eksponennya yang pertama. Nah, itu tidak masalah. Berarti ini kita akan mengikuti Y sama dengan E pangkat U kan? Ya, jadi E pangkat U aturannya di sini. Nah, kita tahu turunan dari eksponen itu sudah tetap ya. Jadi turunan dari E pangkat U tetap E pangkat U. Apa U-nya? Ln cos 3X. Nah, setelah itu yang U-nya tadi itu apa? Adalah ln cos 3X. Berarti pertama kita ketemu ln. Nah, berarti turunan ln adalah seper. Seper apa? Apa yang mengikutinya? Cos 3X.
seper cos 3x. Nah, kemudian cos 3x itu juga fungsi. Apa turunan cos adalah min sin 3x. Nah, kemudian ada lagi 3x. Nah, itu turunannya adalah 3. Maka kita dapatkan menjadi min. Ini min ya. 3 sin 3x per cos 3x. E pangkat ln cos 3x. Nah, jadi sin per cos apa? Adalah tangen. Jadi 3 tangen 3x E berpangkat ln cos 3x. Itu hasilnya.